Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatahil Hafid Ambardianto. Saya adalah mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemesanan pada aplikasi Shopee dan juga proses-prosesnya serta keterangan yang lainnya. Di sini saya akan dibantu oleh dua orang teman saya, yaitu Mbak Afina Dina Kamila dan juga Mas Abdul Aziz. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama bisa dimulai dari Mbak Afina dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan sejarah Shopee. Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Presentasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi yang dalam waktu singkat penggunaan Shopee tidak kalah banyak dari para pesaingnya. Tokoh penting di balik sejarah Shopee adalah Ching Feng, pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura. Shopee ini sangat mudah bagi para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chat-nya. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya. Dan untuk kelebihan dan kekurangan marketplace dari Shopee itu ada barang lebih cepat sampai. Shopee menawarkan banyak promo serta diskon yang pastinya digemari para pembeli. Memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. Adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan atas. Ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual. Potensi transaksi yang cukup besar, adanya fasilitas ongkir gratis dengan ketentuan yang berlaku, tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak penjual. Selain memiliki kelebihan, Shopee juga memiliki kelemahan seperti berikut, yaitu respon penjual yang terkadang cukup lama, situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu, ada beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan para pembeli. Untuk promo, ongkir gratis diberi syarat untuk ketentuan yang cukup merepotkan, beberapa gambar atau tampilan produk yang dianggap kurang menarik. Oke, berikutnya yaitu mengenai proses pemesanan atau pembelian dari Shopee. Ya, bisa kita lihat pertama halaman awal. Ini kalian bisa search atau mungkin cari-cari di sini, atau mungkin lihat-lihat dulu di sini juga bisa. Ya, tinggal scroll ke bawah, kemudian kita bisa search. Ya, bisa diketikkan kalian mau mencari apa. Misal di sini saya keyboard protector. Ya. Nah, kemudian bisa banyak sekali variannya. Kalian bisa memilih dari bintang-bintang itu juga bisa, dan juga tergantung juga harganya bisa. Jadi bisa memilih rentang harganya juga. Setelah dapat yang pas, bisa lihat dulu seperti apa spesifikasi yang ditawarkan. Juga bisa pilih, kalau ada variasinya bisa memilih variasi. Kemudian juga ada rincian produk, di situ juga dijelaskan sangat lengkap. Nah, itu ya. Jadi meminimalisir untuk salah beli ya. Ya. Kemudian di bawahnya juga ada penilaian produk. Dan di penilaian produk ini banyak sekali testimoni dari pembeli sebelumnya, dan juga lengkap ada dengan komentar, dengan foto, ataupun juga diseleksi berdasarkan bintang.
seperti itu. Jadi bagus ya. Seperti itu. Nah, setelah itu ada terkait barang-barang terkait yang mungkin bisa Anda beli. Kalau udah pas, Anda bisa memilih beli sekarang atau masukkan keranjang untuk beli lagi nanti. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengatur pos pemesanan, alamat, opsi pengiriman, juga metode pembayaran, dan juga nanti ditambah berapa jumlah tarif yang dikeluarkan untuk pengiriman dan juga sekalian barangnya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian akan, setelah semuanya fix, yaitu udah tetap, udah alamat, opsi sama harganya, kemudian juga ada vouchernya udah komplit, bisa kirim setuju, oke. Dan nanti akan diarahkan ke halaman untuk kode pembayaran. Di sini saya menggunakan metode pembayaran lewat Indomaret atau Isaku. Jadi kalau lewat metode ini kita harus ke Indomaret terlebih dahulu, kemudian membayarkannya lewat kasir atau mungkin mesinnya yang ada di Indomaret. Nah, seperti itu. Dikasih jatuh tempo atau rentang waktu sekitar 24 jam ya setelah Anda ngeklik pesan. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti barangnya akan diproses, mungkin mulai dari pengepakan, kemudian pengiriman, terus kemudian mungkin layanan jasa kirim ya. Nah, kemudian baru sampai ke kita. Di halaman ini terdapat status untuk barangnya udah sampai pada proses mana, dan juga bisa dilihat barangnya itu berada di mana ya. Juga bisa kalau misalkan ada mungkin perubahan, bisa menghubungi penjual aja. Oke, seperti itu untuk proses pemesanan di Shopee. Oke, untuk selanjutnya silakan Mas Abdul Aziz untuk menyampaikan materinya. Shopee mendukung total 11 opsi pembayaran, yaitu kartu kredit atau debit, transfer bank, Indomart, ShopeePay, ShopeePay Later, Alfamart, One Click, Kredivo, cicilan kartu kredit, COD atau bayar di tempat, dan terakhir Aku Laku. Untuk kartu debit atau kredit, pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3G Secure yang dapat digunakan di Shopee. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar 30 juta per checkout. Transfer bank. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank virtual account. Dicek secara otomatis dan transfer bank dicek secara manual. Selanjutnya yaitu Indomaret. Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui counter Indomaret di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas 20.000 dan di bawah 5 juta rupiah. ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan menggunakan ShopeePay. Alfamart. Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi di atas 10.000 dan di bawah 5 juta rupiah. ShopeePay Later. ShopeePay Later adalah solusi pinjaman instan hingga 6 juta yang memberikan kemudahan untuk membayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, atau 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.
Selanjutnya yaitu one click. One click merupakan solusi baru bayar belanja online hanya dengan satu klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA. One click dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran. Kredivo. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui Kredivo. Selanjutnya, cicilan kartu kredit. Pembeli dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsurnya per 3, 6, 12, 18 atau sampai 24 bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, COD atau bayar di tempat. COD adalah metode pembayaran di mana pembayaran akan dilakukan secara tunai di tempat pembeli setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD dan pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini berdasarkan jasa kirim yang digunakan. Yang terakhir yaitu Aku Laku. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui Aku Laku. Di Shopee disediakan komunitas yang bertujuan untuk membangun persahabatan yang positif dan sehat. Terdapat beberapa peraturan yang disarankan oleh pihak Shopee dan peraturan yang dilarang dalam komunitas. Peraturan yang disarankan terdiri dari 1. Berjualan, bukan memasang iklan. Shopee dirancang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual, bukan platform untuk memasang iklan. Yang kedua, buat daftar tampilan toko terlihat lebih menarik. Pembeli akan lebih tertarik jika menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar produk. Mulailah memberikan informasi tentang produk secara akurat dengan mencantumkan deskripsi produk secara detail. Ketiga, jadilah penjual dan pembeli yang sopan. Kami ingin menjaga lingkungan yang aman bagi setiap orang untuk menikmati pengalaman menyenangkan dalam berbelanja mobile. Pastikan konten Anda agar tetap pantas dan sesuai dengan norma-norma. Yang terakhir, jagalah reputasi toko Anda. Ciptakanlah pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pembeli dengan membalas pesan mereka secara cepat dan tepat. Pembeli dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan lebih cenderung untuk berbelanja lagi dan memberikan penilaian yang bagus untuk toko Anda. Selanjutnya, hal yang dilarang di dalam komunitas. Pertama, yaitu melanggar ketentuan umum produk Shopee. Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual. Karena sistem akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi kenyamanan pengguna. Shopee juga akan membatasi jenis produk yang dapat diperjualbelikan di Shopee sesuai kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi. Kedua, nama dan rincian produk tidak relevan. Shopee ingin seluruh pengguna mendapatkan informasi yang relevan ketika membuka sebuah halaman produk. Pastikan agar foto, nama, dan deskripsi produk sesuai dan benar-benar menampilkan produk yang ingin dijual. Yang ketiga, foto produk yang mengandung unsur pornografi. Shopee merupakan platform yang dapat diakses oleh siapapun dan ingin menjaga kenyamanan seluruh pengguna. Yang terakhir yaitu mencantumkan kata-kata spam. Shopee melarang penggunaan kata-kata spam agar pengguna dapat mencari produk dengan mudah. Apa kebijakan perusahaan Shopee jika seorang konsumen mengalami penipuan? Shopee menghimbau para pengguna untuk lebih berhati-hati saat menerima instruksi untuk membagikan kode verifikasi atau data pribadi rahasia lainnya dari pihak yang mengatasnamakan Shopee. Shopee tidak pernah meminta kode verifikasi dan PIN Anda untuk memberikan hadiah atau undian atau menyelesaikan permasalahan.
beberapa tips yang diberikan oleh Shopee untuk mencegah keamanan akun Anda. Untuk menghindari penipuan dan menjaga keamanan akun Anda, berikut adalah tips yang akan diberikan oleh pihak perusahaan Shopee sendiri. Yang pertama, tetap tenang dan ingat bahwa Shopee hanya akan menghubungi Anda melalui akun media sosial resmi. Yang kedua, jangan berikan kode verifikasi, PIN, atau password kepada siapapun termasuk karyawan Shopee. Ketiga, pastikan transaksi jual beli, cek pesanan, dan komunikasi hanya dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi Shopee. Pihak terpercaya tidak akan mengirim tautan yang harus diisi ataupun meminta untuk bertransaksi di luar aplikasi Shopee. Yang keempat, gunakan kombinasi PIN yang kuat, yaitu tidak menggunakan angka yang berurutan atau sama, tidak menggunakan angka yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Yang kelima, gunakan Face ID atau verifikasi sidik jari pada Shopee Anda. Yang keenam, hanya mengakses situs resmi Shopee. Hubungi customer service Shopee di 1500702 atau di sini jika ada yang beraktivitas mencurigakan dari pihak yang mengatasnamakan Shopee. Yang kedelapan, jika kamu tidak sengaja memberikan kode verifikasi atau data pribadi rahasia kepada siapapun, harap untuk tetap tenang dan segera hubungi customer service Shopee agar akun Anda bisa diblokir. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa mungkin seperti kelebihan, kekurangan, dan juga peraturan-peraturan yang ada di marketplace Shopee ini. Jadi tidak ada sistem yang bisa dikatakan sempurna ya, karena masih juga ada beberapa seperti bug ataupun juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian juga, dan menurut kami Shopee ini sudah cukup baik soal pelayanan kepada pelanggannya, dan juga Shopee juga telah membuktikan dirinya layak dengan banyak sekali orang yang menggunakan Shopee, dan menurut ranking Shopee berada di urutan nomor 1 sebagai marketplace yang banyak diunduh dan juga digunakan. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.